Malam hari ini saya akan nge-live bareng dengan seorang yang sangat luar biasa banget. Beliau adalah seorang inspirator di pasar modal Indonesia, seorang Sri Kandi saham yang luar biasa banget ya. Salam hangat dari BBRI dan BBTN, ya ampun. Oke, congrats buat profitnya ya. Malam hari ini saya akan nge-live bareng dengan Ibu Friederika Widyasari Dewi atau akrab dipanggil dengan Bu Kiki. Dan tentunya kita juga pasti akan membahas tentang saham. Dan ada giveaway di akhir sesi, nanti ada giveaway. Tolong teman-teman simak sampai akhir dan nanti bisa jawab pertanyaan dari saya. Oke ya. Gimana ya Ibu Kiki ya? Nah, siapa sih Ibu Kiki ini? Ibu Kiki ini dulunya pernah menjadi salah seorang dari direktur dari Bursa Efek Indonesia juga gitu. Pernah jadi direktur dari KSEI juga gitu. Friederika Widyasari. Oke, kita tunggu. Oke, ini dia Bu Kiki sudah bergabung dengan kita. Saya invite Bu Kiki. Halo semuanya. Teman-teman dari mana aja nih? Tulis nama kotanya, dari mana aja. Halo, selamat malam. Wah, cantik banget, luar biasa. Yang Bu, ngomong yang kameranya cantik. bisa Mbak agak Ellen yang diturunin dikit, Bu? Kameranya bisa agak turun sedikit, Bu, supaya Oke, kelihatan dia. oke. Ini aku tuh baru punya IG loh, Mbak Ellen. Jadi agak-agak gaptek, mohon dimaklumi ya. Enggak Wes, lah, jadi ini udah. Wah, ini perfect banget ya. Teman-teman, jadi malam hari ini kita lagi bersama dengan Ibu Friederika Widyasari Dewi atau akrab dipanggil dengan Ibu Kiki. Ini idola saya nih dari dulu. Halo, kesampaian nge-live bareng Bu Kiki, seneng banget ini ya. Nah, Bu Kiki ini adalah seorang yang sangat luar biasa banget ya, seorang inspirator, udah pengalaman di dunia pasar modal, dulunya juga sebelum di pasar modal, Bu Kiki ini seorang artis loh, gitu. Bahkan Bu Kiki ini pernah menjadi direktur Bursa Efek Indonesia, pernah jadi direktur utama KSEI, terus terpilih menjadi seorang tokoh wanita di Nasdaq ya. Jadi ini saya ada nih, wah saya sampai ini lihat-lihat beritanya tuh merinding merinding banget nih. Nasdaq celebrates Women in Technology. Friederika Widyasari Dewi terus dipajang gitu di depan tuh. Wah, keren banget itu. Oke, Bu Kiki, boleh perkenalan dulu Bu. Mungkin dulu di awal itu gimana Bu perjalanan karirnya um, di awal banget itu gimana sih Bu, pertama kali kerja itu kerja apa sampai sekarang bisa jadi luar biasa banget nih, panutan banget gitu. terima kasih Mbak Ellen. Pertama aku mau ucapin terima kasih diundang ya. Tadi udah disclaimer, jadi saya tuh baru punya IG baru aja, hitungan berapa bulan ya. Jadi tadi waktu mau di-invite IG live, gimana caranya? Jadi disclaimer dulu. Secondly, terima kasih udah ngundang saya. Tadi Bu Ellen put nice words about me. Likewise, saya juga mengamati rekam jejaknya Mbak Ellen sejak lama. Menjadi partner kami waktu di bursa, waktu itu menjadi partner untuk melakukan sosialisasi edukasi pasar modal ya. Dan Mbak Ellen ini salah satu yang sedikit dari perempuan yang mahir di bidang pasar modal. Jadi waktu itu nulis buku juga, saya put some words on your book ya. Jadi congratulations juga Mbak. Ya, oke. Let me introduce myself. Saya Friederika Widyasari Dewi, biasa dipanggil Kiki. Saat ini saya di Dana Reksa Sekuritas sebagai direktur utama. Sebelumnya, seperti tadi Mbak Ellen sampaikan, saya pernah di Bursa Efek Indonesia. Jadi saya di Bursa Efek Indonesia dari bawah Mbak Ellen, terus kemudian alhamdulillah berkah Tuhan karirnya bisa naik sampai kemudian direktur 2 periode 2009 sampai 2012, lanjut 2012 2015. Setelah itu aku ke KSEI ya, alhamdulillah terpilih sebagai direktur KSEI, dan 2016 ke 19 jadi direktur utama KSEI. Nah, terus setelah itu selesai, sekarang Kirayam di Dana Sekuritas. Dan aku thank you Mbak Ellen juga
berapa kali menjadi partner Dalaksa Sekuritas untuk melakukan sosialisasi edukasi ke seluruh SID kita di seluruh Indonesia. Thank you banget. Oke, luar biasa banget ya. Jadi teman-teman sekarang ini Bu Kiki sekarang bekerja sebagai Direktur Utama Dana Reksa Sekuritas. Nah ini luar biasa banget. Seorang wanita bisa berkarir dengan sangat-sangat luar biasa sekali dan ini dipercaya oleh banyak orang ya, selalu jadi direktur utama gitu. Bu Kiki ya, mungkin bisa kasih tips-tips nih Bu ya. Jadi selama perjalanan karir ini apa sih sebenarnya yang menjadi pedoman Bu Kiki sehingga bisa menjadi luar biasa banget kayak gini? Dan selain pedoman karir, apa sih sebenarnya yang membuat Bu Kiki ini banting setir dari dunia keartisan ke dunia pasar modal? Yang banyak orang tuh mikir mau masuk pasar modal aja mereka udah mikir-mikir kok kayaknya ini ya boring atau gimana gitu. Tapi sedikit sekali orang yang menganggap bahwa pasar modal ini sangat menarik. Dua di antaranya mungkin saya dan Ibu Kiki. Nah ini kenapa Bu Kiki waktu itu mau banting setir gitu dari keartisan terus ke dunia pasar modal. Apa yang menarik itu Bu? Ini loh, kalau yang nanya cerdas itu, satu pertanyaan tuh banyak sekali pertanyaannya. Satu kalimat banyak sekali pertanyaan. Jadi saya tadi pilih ada 3. Yang pertama, gimana sih kita bisa survive di dunia karir ya, Mbak Ellen. Terus kemudian bagaimana saya banting setir dari dunia yang lain ke dunia sekarang gitu ya. Terus kemudian apa yang membuat tertarik di pasar modal dan gimana bisa survive juga di pasar modal. Yang pertama untuk pekerjaan nomor 1 integritas Mbak Ellen ya. Jadi ya itu prinsip di pasar modal juga kan, my word is my bond ya kan. Itu kiasan di pasar modal, my word is my bond, itu sama. Jadi kalau dalam pekerjaan kita don't lie gitu ya. Jadi sekali orang nggak percaya itu akan nggak percaya. Jadi integritas nomor 1. Dan kemudian ya kita punya niat yang baik, terus kemudian kita bangun teamwork yang kuat ya. Saya percaya bahwa nggak ada orang bisa sukses sendiri Mbak Ellen. Jadi kalau orang bilang, oh CEO-nya hebat atau direktur utamanya hebat, itu pasti hasil dari teamwork yang solid. Bagaimana itu menjadi challenge juga dari seorang leader untuk membangun teamwork yang solid di antara timnya, seperti itu. Terus kemudian ya yang lain banyak lah, untuk skill kita itu yang utama. Jadi technical skill, basic skill kita itu yang utama. Tapi kemudian yang akan membedakan orang itu, saya yakin itu attitude ya. Tentu seperti Mbak Ellen juga dalam pencapaian yang saat ini, tentu karena Mbak Ellen juga punya attitude yang baik gitu ya. Jadi saya percaya if you have a good attitude, the sky is the limit gitu. Menarik banget. Ya. Terus yang kedua, kenapa saya bisa banting setir ya? Banting setir itu dulu memang waktu remaja saya nggak sengaja tuh Mbak Ellen ya. Jadi kan waktu remaja itu ada kontes ikut putri ini putri itu, seperti kalau di sini Abang None, waktu di Jogja itu namanya Dimas Diajeng. Jadi saya ikut itu, menang, terus ikut Putri Ayu sampai di Jakarta juga, dan kayaknya mengalir aja, tiba-tiba dapat iklan ini, iklan itu, tawaran sinetron ini, itu, jadi kayak mengalir aja. Tapi one point in my life itu saya sadar bahwa itu bukan sesuatu yang saya inginkan, Mbak Ellen, untuk hidup saya ke depan. Terus sebenarnya itu lucunya gini loh, saya kan belajar ekonomi ya, saya lulusan UGM, Fakultas Ekonomi. Jadi kan kalau hubungan variabel itu ada berbanding lurus, ada berbanding terbalik. Jadi saya melihat kalau saya dengan pekerjaan saya yang lama, hubungan antara usia dan penghasilan itu berbanding terbalik ya. Karena artis-artis muda akan muncul gitu ya, dan saya tambah tua gitu kan, udah pasti itu sesuatu keniscayaan lah gitu. Jadi saya pikir wah nggak cocok nih gitu ya. Terus ya udah saya kembali lagi, saya tinggalin semua, saya kembali ke kuliah. Terus karena saya waktu itu udah agak telat selesai S1-nya karena saya nyambi di Jakarta main sinetron itu. Kemudian saya langsung S2, Mbak. Nah, ini pertanyaan terkait ke nomor 3 nih. Saya jatuh cinta pertama sama capital market tuh waktu saya sekolah di US, Mbak Ellen. Jadi
di sana itu saya lihat kok ini ya, kan di sana kan orang nabung di bank nggak seperti di Indonesia dapat bunga yang tinggi ya. Jadi mereka tuh mau nggak mau mereka harus invest, entah itu di government bond ya, entah itu di saham. Dan saya lihat pasar modal, investasi di pasar modal itu menjadi daily life conversation. Jadi kalau di sana saya punya host family ya, keluarga Amerika gitu. Kalau kita duduk di meja makan yang diobrolin tuh saham gitu ya. Saya ini menarik banget sih gitu ya. Jadi waktu saya ngambil MBA kan finance kan ada corporate finance, ada capital market. Jadi saya spesialis ngambil di capital market. Nah dari situ saya jatuh cinta dan baru saya perhatiin pasar modal di Indonesia tuh seperti apa Mbak gitu. Jadi dari sana saya mulai research segala macam. Tesis saya juga waktu itu tentang derivatif. Balik ke Indonesia, saya sempat ngajar di beberapa universitas sampai kemudian ada lowongan di Bursa Efek Jakarta waktu itu. Jadi saya langsung daftar, langsung masuk. Ini benar-benar dunia yang saya suka gitu. Tahun berapa, Bu? Iya, tahun 2004 akhir ya. Nah waktu itu saya lihat pasar modal belum seperti sekarang Mbak. Jadi daily transaction mungkin value-nya nggak nyampe 1 triliun per hari ya, berapa ratus miliar gitu ya. Terus masih sedikit emitennya. Terus saya lihat loh, kalau negara semakin besar, semakin maju, itu pasti yang akan berperan besar tuh capital market-nya. Jadi kalau zaman saya kuliah S1 dulu, orang cita-cita jadi bankers ya. Pas kesini kayaknya di capital market tuh menarik banget gitu. Jadi saya mulai tekuni dan here I am gitu. Luar biasa banget Bu Kiki. Ini sampai saya turn off komennya supaya wajah cantiknya Bu Kiki bisa terlihat. Karena kita coba sapa dulu audiens nih ya. Tadi ada yang nanya, ada sesi tanya jawab nggak? Ada teman-teman semuanya. Ini komennya saya on off. Kalau Bu Kiki lagi ngobrol, lagi ngomong, Ya. itu saya off ya teman-teman ya. Sorry ya. Teman-teman di sini juga ada ellendesme.com/kci. Ini adalah program saya bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Yang mau buka rekening saham bisa masukin nama email ke situ dan nanti pilih jadwal yang sesuai dengan lokasi kamu. Jadi kalau kamu di Medan, jangan pilih yang di Jawa Tengah jadwalnya ya. Ini nanti kita akan arahkan, kita akan kembalikan ke jalan yang benar lagi kalau kalian pilih jadwalnya salah gitu. Oke, nanti kita akan bahas tentang saham-saham juga ya. Halo Bu Kiki, salam dari Rosa. Oh, fansnya banyak Bu Kiki. Oke, teman-teman kita akan bahas tentang saham. Saya akan turn off komen lagi karena kita akan balik lagi belajar dari Ibu Kiki yang luar biasa banget ya. Jadi ini benar-benar cantik, berkualitas. Prinsip dari Bu Kiki adalah untuk berhasil di dalam karir, satu punya integritas, yang kedua punya niat yang baik, dan yang ketiga teamwork yang kuat, keempat skill, kelima attitude. Nah yang luar biasa banget nih ya, sejak saya pertama kali mengenal Ibu Kiki, saya tuh dulu tuh, aku tuh bukan siapa-siapa. Saya undang Bu Kiki untuk menjadi, waktu jadi direktur bursa nih, masih jadi direktur bursa, saya undang untuk menjadi pembicara di sebuah seminar saya, besar, itu saya merasa gimana ya, senang sekali dan terharu. Bu Kiki ini nggak yang gimana ya, padahal saya tahu jadwalnya sibuk, tapi Bu Kiki selalu make time, dan untuk hari ini pun Bu Kiki juga make time untuk kita semua gitu ya. Jadi thank you banget Bu Kiki. Nah Bu Kiki, ini ada pertanyaan yang berikutnya ya. Bu Kiki dulu kan sempat kuliah di US ya, saya sempat lihat-lihat juga tadi googling nih tentang Bu Kiki gitu, pernah kuliah di California. Dan yang menariknya di situ Ibu Kiki belajar bahwa pasar saham itu sangat menarik sekali gitu. Mulai masuk di pasar saham Indonesia di tahun 2004 dan sampai sekarang masih berkiprah di pasar saham Indonesia. Dan kalau saya ngelihat Bu Kiki ini visioner banget gitu loh. Masih muda, waktu itu cantik, udah berpikir jangka panjang, ntar kalau aku jadi artis, ini nanti masa depannya begini, nanti kalau aku berkarir, ini masa depannya begini, itu udah visioner banget. Nah, Bu Kiki, saya mau nanya nih, Bu Kiki punya visi apa sih untuk pasar modal di Indonesia untuk saat ini? Kira-kira pasar modal di Indonesia ini gimana caranya bisa menjadi lebih baik, teman-teman investor di sini menjadi lebih percaya diri dan mau berinvestasi, apa sih perubahan-perubahan yang mungkin perlu dilakukan baik dari mungkin ya Bursa Efek Indonesia atau mungkin dari KSE, OJK, dari kita investor dan juga dari edukator seperti saya. Mungkin Ibu ada ide apa, ada visi apa gitu?
Aku balik ke waktu pertama masuk ke pasar modal ya Mbak ya. Waktu itu kan pasar modal itu kayak apa ya, nggak terjangkau lah kesannya ya. Kesannya tidak terjangkau buat kebanyakan orang. Terus kesannya itu dunia bapak-bapak gitu. Kesannya tuh dunia yang rumit, complicated, jelimet, pokoknya not for common people lah gitu. Terus saya waktu itu dengan tim ya, kemudian menggagas inovasi-inovasi yang misalnya kita bikin investor-investor club di seluruh Indonesia. Terus kita kerjasama sama kampus-kampus di seluruh Indonesia. Kami yakin bahwa bursa harus waktu itu merubah cara pendekatan kepada masyarakat. Jadi kita bikin program untuk perempuan. Waktu itu kita punya namanya Women and Investment Program, perempuan dan investasi. Gimana tadinya yang kayaknya pasar modal itu untuk khusus untuk kaum maskulin gitu ya, tiba-tiba kita berbicara dengan ibu-ibu, masuknya ke gimana kita ngatur ke ibu-ibu, diajarin cara ngatur keuangan keluarga, jadi nggak cuma habis untuk kebutuhan tiap bulan, tapi bisa nyisihin buat investasi. Waktu itu sempat ditentang karena dibilang waktu itu ngapain seperti itu, terus kemudian ke mahasiswa-mahasiswa dibilang untuk apa sosialisasi ke mahasiswa, nggak ada uangnya gitu ya. Saya bilang enggak seperti itu, karena mahasiswa itu memang sekarang kan masih dibayar orang tua, tapi once mereka nanti punya penghasilan, they already have in mind kalau mereka punya penghasilan nanti harus invest gitu. Dan saya juga belajar dari negara lain Mbak, bahwa yang ditekankan itu gini, kalau orang itu bisa punya income itu dari dua, satu dari penghasilan, entah itu sebagai guru, dosen, entah sebagai karyawan. Yang kedua hanya dari investasi ya, entah itu investasi langsung, bikin warung bakso langsung atau bisnis langsung atau lewat pasar modal. Jadi saya selalu menekan seperti itu. Jadi waktu itu saya mulai garap dari mulai Aceh sampai dengan Papua kita garap. Waduh, saya tuh dulu tuker koper Mbak, waktu itu masih single jadi masih oke. Jadi orang saya mesti udah nganterin ke airport, saya tuker koper aja, pergi kemana lagi gitu ya. Bener-bener itu all out untuk ngembangin pasar di daerah. Dan kemudian cikal bakal muncul ini Mbak, kemudian banyak pertanyaan, pasar modal itu halal apa haram, pasar modal itu syariah apa enggak gitu. Nah kita juga mikir, kalau bursa yang jawab kayaknya kita defensif banget. Akhirnya kita melakukan pendekatan sama Majelis Ulama Indonesia. Kita jelasin gitu ya, kita diskusi sama beliau-beliau dan ternyata beliau-beliau di sana tuh dengan sangat mudah menerima konsep pasar modal, karena ternyata prinsip-prinsipnya tuh sudah sesuai dengan syariah. Karena itu terus kita dapat fatwa MUI nomor 80 Mbak, bahwa perdagangan saham bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek Indonesia sudah sesuai dengan syariah. Dari situ beruntun deh kita bikin ISSI Indeks Saham Syariah Indonesia, terus kemudian terus bergulir. Nah dari situ mulai deh retail kita mulai bergerak, berkembang, banyak orang bikin klub-klub investasi, komunitas-komunitas di kampus-kampus sudah mulai muncul. Jadi at the time kita melihatnya sebagai waktu kita menabur benih ya, dan sekarang waktu kemarin-kemarin itu sudah mulai untuk menuai ya. Jumlah investor sekarang udah 2 juta lebih. Itu juga cita-cita kami. Gimana caranya supaya investor tuh enggak di angka kutukan 250.000 aja. Ingat kan at the time Mbak Ellen, investor kok tiap dihitung 250.000 terus. Ya kan, karena memang kadang-kadang harus dorman kok mesti ditutup. Terus kemudian gimana kita sosialisasi tentang reksadana. Jadi orang-orang yang belum pede masuk ke market saham secara langsung bisa ke reksadana dulu. Dulu juga di challenge. Bursa kan nggak jualan reksadana, ngapain sosialisasi reksadana loh kan? Nanti sahamnya juga dari bursa juga, dari pasar modal juga. Betul. Ya, jadi terus kemudian satu lot 500 kan waktu itu. Jadi waktu kita jalan-jalan ke daerah kita tahu kalau satu lot 500 tuh nggak affordable banget buat orang kebanyakan. Jadi kita propose gimana kalau dikecilkan supaya bisa lebih affordable jadi 100 gitu. Terus kemudian banyak sekali inovasi-inovasi yang kita lakukan. Jadi mimpi saya pasar modal itu memang harus, kan kalau pasar itu ada supply, ada demand ya Mbak ya. Gimana kita membesarkan dua-duanya. Jadi kalau mau gedein yang sini harus gede, supply-nya gede, demand-nya harus gede. Jadi dan itu menentukan kedalaman pasar market kita.
kalau financial depending-nya nggak tercapai, market kita shallow. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, guncangan-guncangan pasti akan dampaknya sangat besar. Dan dari situ mulai kemudian di KSCI, waktu saya di KSCI juga kita banyak melakukan inovasi-inovasi. Kemudian kita bikin sistem yang bisa menghitung jumlah investor reksadana. Sekarang udah 2.500.000 lebih, Mbak. Jadi saya ngelihatnya sih ikut gembira. Dan saya lihat sebenarnya investor-investor kita makin cerdas. Kalau dulu misalnya ada market terjadi sesuatu yang mungkin dampak dari luar atau apa yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama fundamental emiten itu sendiri, investor itu udah panik. Sekarang udah pintar-pintar deh. Makanya thank to Mbak Ellen lah yang sering. Justru saya terima kasih sama Bu Kiki ini. Bu Kiki ini inspirasi saya banget gitu ya. Wah, ini signalnya agak ini ya. Oke. Bu Kiki masih di situ, signalnya agak ini ya. Sambil menunggu Bu Kiki kembali ini ya, signalnya kembali lancar. Nah, teman-teman semuanya, saya juga sangat setuju sekali ya dengan Bu Kiki yang sangat luar biasa sekali. Integritas, niat baik, waduh. Ya, ini sepertinya harus invite ulang masalah ini ya. Ya, dengan integritas, niat yang baik, teamwork yang kuat, skill, dan attitude. Ya, teman-teman, saya mau perkenalkan nih ya. Jadi, saya juga kepengen nih sama kayak Bu Kiki. Bu Kiki kemarin kan sempat ini ya, punya visi supaya investor di Indonesia itu semakin banyak gitu ya. Nah, saya juga kepengen investor di Indonesia semakin banyak. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengadakan kelas calon investor yang pertama itu. Jadi saya bekerja sama dengan teman-teman Bursa Efek Indonesia hampir di seluruh Indonesia ya. Nah, ini untuk mengadakan kelas calon investor. Kelas calon investor ini apa? Kelas calon investor ini adalah kelas untuk membuka rekening saham buat pemula yang sama sekali belum pernah buka rekening saham. Jadi beda dengan kelas online yang saya adakan setiap hari Sabtu, itu tujuannya adalah untuk ngajarin beli jual saham apa ya, jadi strategi saham. Nah, kalau di kelas calon investor, ini ada Bursa Efek Indonesia, Anda dari anggota bursa, Anda bisa buka rekening saham benar-benar dipandu, dan juga dari saya. Nah, kelas calon investor ini kita tidak terikat pada satu AB atau satu sekuritas. Sekuritasnya beda-beda. Jadi teman-teman di sini yang dari anggota bursa, teman-teman di sini yang dari sekuritas, kalau mau kerjasama dengan saya untuk kelas calon investor bersama dengan Bursa Efek Indonesia, langsung aja japri di DM. Sedangkan kalau mau belajar kelas calon investor di Hong Kong bisa nggak? Bisa dong, kan online ya. Cuman KTP kamu di mana? Nah, itu berarti masuk yang daerah yang sesuai dengan KTP yang kita iniin. Oke, saya akan invite lagi Ibu Kiki. Saya akan invite lagi Bu Kiki nih ya. Halo Bu Kiki. Hai, Welcome sorry back. banget. Tiba-tiba putus, saya nggak ngerti kenapa. Ini wajar terjadi di jam prime ini seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini tuh kadang saya ngelihat Instagram tuh kayak TV aja tinggal pilih channelnya yang mana gitu. Oh, I see. Jadi rebutan ya. Iya. Ya, jadi Bu Kiki tadi saya ngobrol sama teman-teman nih ya. Saya ini punya mimpi yang sama kayak Bu Kiki supaya investor di Indonesia itu menjadi semakin banyak gitu ya. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah dengan membuat kelas calon investor. Ini sebenarnya mirip dengan SPM. Cuman kalau SPM kan harus semuanya buka rekening saham. Nah, ini kalau belum buka rekening saham boleh gabung dan nanti dibantu buka rekening sama teman-teman di sekuritas yang bekerja sama. Ada IDX juga. Nah, yang kedua, Bu Kiki ini saya ada bikin satu aplikasi namanya Artara. Sekarang sih baru untuk virtual beli jual saham ya. Tapi doakan ke depan ini bisa untuk beli jual saham buat sekuritas. Jadi ada banyak sekuritas masuk ke situ seperti stock gateway. Jadi nggak cuma reksadana nih, beli reksadana gampang, ada reksadana gateway. Sekarang kita punya kedepannya dengan Artara ini akan ada stock gateway gitu. Nah nanti minta blessingsnya juga Bu Kiki, dana reksa masuk ke situ juga tuh. Jadi bisa transaksi di dana reksa lewat Artara gitu. Nah ngomong-ngomong nih Bu Kiki ya,
tadi Ibu Kiki kan ada sebut-sebut tentang mahasiswa ya, dan kemudian juga perempuan dan investasi. Seiring dengan berjalannya waktu, Bu, dari dulu saya belajar dan mengedukasi, saya melihat sebuah perubahan yang menarik. Yang pertama, kalau dulu saya lihat audiens saya, itu usianya 35 ke atas. Semakin ke belakang, itu saya lihat, loh, semakin muda, 20 ke atas. Semakin banyak. Dan kemudian saya juga sempat ngecek dari data IDX, ternyata investor-investornya usianya bergeser semakin muda. Dan itu menarik, Bu. Jadi dari teman-teman KP juga, IDX di perwakilan, itu ada yang info ke saya bilang, wah kita nggak nyangka loh, kita pikir mahasiswa tuh nggak ada uang. Tapi mereka tambahin terus. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian fenomena yang kedua nih Bu Kiki, yang menarik banget adalah dari alumni-alumni saya, mereka yang sering kasih cerita sukses sampai bisa berhasil, itu mulai bermunculan yang wanita-wanita. Pria juga tetap. Nah, yang wanita-wanita ini lucunya, mereka adalah ibu rumah tangga. Mungkin mereka punya waktu yang lebih fleksibel, bisa belajar, dan ya lebih fleksibel kalau saya lihat gitu. Jadi ya, saya ikut senang dan saya sangat setuju sekali dengan tadi apa yang Bu Kiki sampaikan gitu. Oke, Bu Kiki, bicara tentang perempuan nih ya Bu Kiki ya. Saya mau nanya nih Bu Kiki, minta wejangannya juga nih Bu Kiki. Sebagai seorang perempuan, bagaimana sih caranya supaya kita, perempuan-perempuan di sini ini, bisa menjadi perempuan yang berhasil di dalam karir dan keluarga. Nah ini bapak-bapak terus jangan live ini ya. Wah perempuan, aku merasa tersaingi. Jadi bapak-bapak dan teman-teman semua yang belum menikah ya, mungkin bisa, oh ini dijadikan tipsnya nih buat pasangan hidupnya, mungkin diajak nonton malahan gitu. Oke, saya minta tipsnya dong Bu, jadi supaya hidup kita berhasil di dalam pekerjaan, karir, dan juga keluarga, dalam investasi juga. Oke, pertama sebelum saya lupa ya, saya tadi lihat di sini ada Pak Burhan juga join our session ya. Pak Burhan tuh Kepala Divisi Retailnya Dana Sekuritas, terus Kepala-Kepala SID Dana Sekuritas di seluruh Indonesia juga ikut. Nanti mau kasih door prize boleh ya, Mbak Ellen ya, buat Boleh banget. buat followernya. 10 Boleh orang banget. dapat 10 orang dapat 1 lot saham BRI ya. Oh my God. Oh my God. Iya, buat 10 orang ya, itu nanti tapi mesti buka akunnya di Dana Sekuritas ya. Kalau yang udah punya ya alhamdulillah, kalau belum ya nanti dibukain sama teman-teman kita di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Terus tadi pertanyaannya tentang perempuan. Saya ulang dulu Bu. Iya, Ini biar mereka ngeh. Teman-teman, ini live yang paling istimewa banget. Teman-teman yang mau dapat hadiah 1 lot saham BRI ya, BBRI, lihat sampai akhir, nanti jawab pertanyaan cuma buat 10 orang, nanti DM ke saya kalau yang menang ya, atau kalau ke saya aja deh nggak apa-apa, jangan ngerepotin Bu Kiki. Nanti pemenangnya saya kumpulkan, saya kirim ke Ibu Kiki ya. Ini luar biasa banget, terima kasih banget Dana Reksa Sekuritas ya. Jadi teman-teman simak sampai akhir ya. Ada juga nanti dari saya giveaway seperti biasa ya. Oke, lanjut Bu Kiki, luar biasa banget nih. Oke, saya turn off comment dulu ya teman-teman ya, biar nggak ganggu Bu Kiki ini. Oke, silahkan. Kenapa hadiahnya saham BRI? Mungkin banyak yang belum tahu, Dana Sekuritas sekarang 67% sampai 70% dimiliki oleh Bank BRI. Jadi kita new spirit, new motivation dengan masuknya BRI ke Dana Sekuritas. Jadi di backup semakin kuat, karena kita tahu BRI kan untuk rajanya mikro ya. Bank yang mungkin sampai pulau terluar Indonesia tuh punya cabangnya di mana-mana. Jadi dan itu sesuai dengan aspirasi dari BRI juga, supaya Dana Reksa ini menjadi leader di market retail di Indonesia gitu Mbak Ellen. Jadi kenapa kita juga sekarang gencar sekali untuk sosialisasi ke daerah. Oke, balik tadi sebagai perempuan ya. Saya sih percaya perempuan itu sukses bukan hanya yang bekerja aja, tapi dalam setiap apapun yang dilakukan itu ada
ada kategori dia sukses atau enggak. Sebagai ibu rumah tangga juga saya lihat tuh ibu rumah tangga tuh pekerjaan yang mulia banget ya. Mungkin saya nggak akan seperti ini kalau ibu saya dulu nggak melakukan tugasnya sebagai seorang ibu, seorang istri dengan baik. Ibu saya ibu rumah. Jadi apapun itu, jadi saya menegaskan sekali lagi sukses itu nggak selalu harus kerja loh, itu pilihan. Terus gimana bisa membagi antara pekerjaan dan karir? Yang saya pertama tuh ini keluarga itu seperti kita harus menginvestasikan waktu kita juga untuk keluarga, dalam arti gini loh, kadang-kadang banyak perempuan kerja nih Mbak Ellen ya, kalau di kantor ke atasannya baik ibu, baik bapak, tapi begitu sampai rumah sama suaminya judes gitu kan, terus marah-marah gitu. Jadi sebenarnya suami itu pemangku kepentingan yang terbesar lah dalam hidup seorang perempuan yang bekerja ya. Jadi buat seperti saya lah, saya balik ke diri saya sendiri dulu, saya bisa dapat blessing dari suami untuk kerja gitu ya, itu udah luar biasa. Jadi yang lain saya nggak akan nuntut yang lebih banyak lagi. Misalnya gini, saya kerja terus anak saya nggak mau ngurusin, atau sama-sama dong kita sama-sama cari uang gini. Saya nggak seperti itu. Jadi lebih banyak urusan rumah tangga tuh saya yang handle gitu, karena buat saya udah dapat blessing kerja itu sudah alhamdulillah banget, tapi bukan berarti terus kemudian yang lain-lain saya kan kerja, nggak seperti itu. Jadi most of the time untuk urusan anak, sekolah, rumah sakit, belajar ya saya tackle sendiri gitu ya. Pokoknya suami jadi oke, istri saya kerja di luar rumah tapi kerjaan semua beres gitu di rumah, seperti itu. Jadi itu sih. Jadi mungkin flashback sedikit dulu waktu saya kan telat nikahnya Mbak Ellen ya. Telat nikahnya agak nervous juga, mau nikah tuh bisa nggak ya ntar aku gitu. Terus teman saya bilang gini, kamu bisa doing good in your job, pasti kamu juga bisa doing good in your marriage gitu. Jadi saya mengamati, ternyata di pernikahan tuh juga kita harus banyak menginvestasikan waktu kita, tenaga, pikiran. Jadi seperti orang karir juga Mbak Ellen ya, nggak bisa ya, kita harus put effort in our marriage gitu. Jadi itu sih Mbak. Menarik banget Bu Kiki ya. Jadi inspiratif banget loh ini buat saya ya. Jadi pernikahan itu seperti karir juga gitu, dan saya sama dengan Bu Kiki juga ya. Jadi dapat blessing, udah boleh beraktivitas kerja, ini aja udah senang banget gitu. Jadi ya saya nggak akan taking it for granted lah gitu istilahnya ya. Tetap anak-anak juga masih tanggung jawab gitu. Oke, luar biasa banget Bu Kiki. Bu Kiki, ini ya saya mau sharing sesuatu nih buat teman-teman. Itu luar biasa banget teman-teman ya. Bu Kiki ini idola saya banget nih. Makanya Bu Kiki mau nge-live bareng saya. Ini kemarin saya waktu mau ajak-ajak sempat udah minta nomor HP-nya sama Pak Marta. Ternyata masih sama nomor HP-nya. Saya mikir-mikir berapa hari. Mau nggak ya, kan sibuk gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya ajak. Nah, teman-teman perhatikan gambar ini. Kelihatan nggak? Nasdaq celebrates women in technology. Friederika Widyasari Dewi. Saya tuh ngelihat ini tuh sampai merinding loh. Saya pernah ke New York waktu itu, ngelihat sendiri kapan ini ya. Ini New York ya kalau nggak salah ya Bu ya? Iya, New York. Iya, ini New York ini. Ini lihat ini tuh, dan lihat, wah, Bu Kiki dipasang di sini nih. Ini kebanggaan banget nih buat Indonesia Raya nih. Dan sosoknya sangat berwibawa sekali, lembut ya. Nah, Bu Kiki, boleh diceritain Bu, ini gimana sih kemarin bisa masuk ke ini Nasdaq ini, dan kemudian juga kalau saya lihat ini pas di penghujung karir Ibu, saya melihat statement Ibu ya, sebuah kado yang manis di akhir karirnya sebagai Direktur Utama KSEI. Waktu itu ceritanya gimana Bu, bisa masuk Nasdaq ini? Yang pertama, kalau kita kerja, don't ever expect for reward atau acknowledgement. Jadi itu sama sekali saya nggak pernah kepikir apapun ya. Saya cuma kerja aja. Kenapa bisa sampai dapat
acknowledgement seperti itu dari Nasdaq. Kami punya banyak inovasi dalam hal teknologi, Mbak Ellen. Kalau boleh dibilang ya, sekarang ini jalan Tuhan banget ya. Sekarang ada COVID ya, nggak ada PSBB, orang nggak boleh berkumpul lebih dari sekian orang gitu ya. Nah, KSCI itu beberapa tahun semenjak saya masuk, itu nomor satu yang program yang saya propose adalah RUPS elektronik ya, karena waktu itu jadi sebenarnya saya berangkat waktu saya di bursa itu saya kan sering roadshow, ketemu investor baik di Asia Pasifik, kemudian di Eropa, di Amerika. Pertama tentu pertanyaannya kenapa sih di pasar modal Indonesia belum ada e-voting gitu, e-proxy, e-voting seperti itu. Karena buat kami investor asing itu matter sekali gitu. Jadi akhirnya waktu saya masuk ke KSE, oh ya, ayo bareng-bareng yuk bikin ini. Nah, kita banyak melakukan itu dan alhamdulillah sekarang waktu COVID nih benar-benar kepake nih ya gitu ya. Terus kemudian kita kemudian di KSE itu kan ada ngawasin penyimpanan, penyelesaian dan sebagainya. Terus saya kembangin juga sistem untuk ngawasin mutasinya seperti itu. Jadi banyak sekali inovasi dalam hal teknologi. Not to mention tadi S-Invest ya, kita tadinya pasar reksadana itu pasar yang misalnya hubungan antara misalnya selling agent dengan manajer investasi dengan custodian bank itu benar-benar manual, tapi sekarang kita integrasikan dalam sistem. Jadi regulator dalam hal ini OJK bisa ngawasin secara langsung. Kita bisa lihat daily total subscription berapa, redemption berapa, total benar-benar real reksadana nasabah itu berapa. Jadi banyak sekali inovasi dalam hal teknologi seperti itu. Dan kemudian kita pembaruan untuk C-Base Next Generation itu memang yang kita partneran dengan Nasdaq. Jadi seperti itu banyak sekali deliverables dari KSCI waktu itu yang memang memperkuat infrastruktur pasar modal Indonesia. Jadi banyak sekali added value yang bisa kita sampaikan, yang kita berikan kepada market, dan dari situ mereka memberi apresiasi. Waktu itu sebenarnya mereka mau mengundang saya, mereka mengundang saya untuk hadir di New York. Saya nggak tahu kenapa, baru tahu itu mereka menyiapkan seperti itu. Mereka mengundang saya ke New York, tapi karena udah terakhir, udah mau selesai, rasanya nggak enak gitu ninggalin kerjaan di saat penghujung saya mau selesai di KSI untuk pergi ke New York waktu itu ya. Jadi saya bilang, aduh mohon maaf sekali, banyak sekali tugas saya harus selesaiin. Ternyata mereka tetap memberikan apresiasi seperti itu dan nggak pernah nyangka sih sama sekali gitu. Mungkin mereka bilang yang pertama. Hah? Saya dengarnya merinding nih, Bu. Terima kasih. Benar-benar total banget ya, sampai lebih mengutamakan pekerjaan gitu ya, Bu ya. Nah, jadi luar biasa banget. Saya sambil turn on lagi, teman-teman. Nah, turn on komennya ini ya, teman-teman. Jadi ingat-ingat ya, nanti ada giveaway di Agis Ready. Ada 10 orang yang dapat saham BRI gratis ya. Dan juga dapat yang grade 15 hari. Merinding kan? Sama gitu. Jadi tadi saya ada catat beberapa inovasi teknologinya. Ada program RUPS elektronik yang digagas oleh Ibu Friederika Widiasari. Dan juga Bu Kiki juga menggagas S-Invest. Sehingga semua hal tentang reksadana, subscription, redemption itu bisa dilihat secara cepat. Bisa bikin best untuk next generation juga. Bu, saya mau nanya Ibu ini dulu kuliahnya ini belajarnya apa sih, Ibu? Jurusan apa, Ibu? Jurusan life survival. Kok bisa ini ke teknologi? Ini saya senang banget, excited banget. Nanti kita bakalan ngobrol banyak, Bu, ini setelah ini. Yeah. Karena saya juga improve banget kok, kayak nemuin orang yang visinya sama gitu. Kemarin waktu di Amerika belajar apa, Ibu? Jadi balik ke saya S1 di ekonomi UGM, kemudian saya ngambil S2 itu di Cal State University, saya ngambil major in capital market gitu. Terus kemudian tadi saya cerita tesis saya tentang derivatif ya. Walaupun ternyata balik ke Indonesia, derivatif belum ada gitu. Terus kemudian S3 saya kemarin di ilmu kebijakan publik, karena kebetulan saya kan di SRU kan,
self-regulatory organization. Jadi banyak bikin peraturan, banyak bikin regulasi-regulasi seperti itu. Dan jadi saya pikir cocok lah, mungkin ilmu ekonomi udah, bisnis udah, gitu, finance udah, jadi ilmu kebijakan publik. Sebenarnya gini Mbak, apa yang ini ya, saya dulu kuliah lama loh Mbak, karena ya tadi sempat diceritain di depan, saya waktu itu sibuk ke dunia lain lah ya, sempat mencong sedikit gitu, terus akhirnya balik. Tapi saya akhirnya banyak belajar dari kehidupan. Jadi banyak sekali orang yang kemudian melihat, oh oke deh, kalau udah kuliah pinter banyak ilmunya, pasti dia akan doing well gitu. Ternyata nggak juga, banyak sekali yang harus kita melakukan penyesuaian, beradaptasi, itu paling penting ya, berpikir inovatif, kreatif gitu. Jadi kalau kita melihat what's going on around us tuh, kita harus berpikir apa ya yang bisa kita tingkatkan, apalagi yang mesti dibenerin, apalagi yang terobosan-terobosan apa ya. Jadi keep thinking, keep having new ideas gitu. Dan makanya ini related ke saya kalau di kantor, saya bukan tipe orang yang otoriter, itu jauh sama sekali. Jadi saya lebih suka diskusi sama tim saya, banyak dengerin gitu ya. Kenapa kita punya 2 telinga 1 mulut, mestinya lebih banyak mendengarkan kan. Jadi saya welcoming untuk ide-ide yang baru, yang fresh gitu, dan sama-sama yuk kita kerjain. Yang penting orang itu komit ya, kalau kita udah punya project, bareng-bareng kita komit untuk selesaikan. Dan saya yang tadi saya sampaikan di KCI, kemudian project-project di bursa, itu nggak akan mungkin kalau kita kerja sendiri. Pasti semua itu hasil teamwork yang benar-benar solid. Makanya appreciate to those yang make those things happen. Oke, Bu Kiki, sebelum kita lanjut untuk bahas tentang dana reksa ya, strategi apa dari Bu Kiki untuk mengembangkan dana reksa, saya tertarik nih tentang life survival. Oke, sebelum saya tanya Bu Kiki lagi nih, teman-teman, saya cuma mau ingetin, nanti di akhir sesi, diginiin terus Bu, nanti viewernya banyak itu. Ada hadiah dari Bu Kiki, dari PT Dana Reksa, 10 dapat saham BBRI, 1 lot, enak kan? Dan dapat yang trade 15 hari. Oke ya. Simak terus sampai belakang supaya teman-teman bisa ngejawab pertanyaannya nanti didapat dari live ini ya. Jawabannya ada di live ini. Jadi pertanyaan simpel-simpel aja. Oke, Bu Kiki tadi saya sempat dengar Ibu ada sebut tentang life survival. Terus kemudian ternyata keberhasilan hidup itu bukan hanya dari pendidikan atau kuliah aja. Padahal waktu itu memang sudah pergi ke Amerika tujuannya supaya lebih sukses gitu ya pasti Ibu ya. Nah, kemudian Ibu bicara tentang berpikir inovatif dan kreatif supaya kita bisa menjadi berhasil belajar di dalam kehidupan ini. Kapan mulai terpikir hal seperti itu tuh triggernya apa ya Bu ya? Pernah dalam masa paling sulit itu masa apa yang tersulit dalam hidup Bu Kiki sehingga kalau saya melihat Bu Kiki ini menjadi seorang yang penuh wisdom. Masa tersulit saya gini Mbak, saya tuh diajarin, makanya I thank to my parents ya. My parents itu bukan orang yang romantis, bukan orang yang misalnya gini nih, kita bersaudara 6 gitu ya. Saya waktu kecil gini, kenapa sih aku ulang tahun nggak pernah dirayain gitu? Orang tua saya simpel bilangnya gini, anaknya 6 ya, kalau semua dirayain setahun 6 anak ditambah bapak ibu jadi 8 kali pesta, jadi nggak usah, itu itu pemborosan, nggak penting, dan bukan itu sebenarnya esensi dari ulang tahun. Waktu kecil saya sebel, tapi oh iya logik juga ya gitu. Jadi banyak hal yang my parents tuh tough gitu, ngajarin kita tough. Jadi kalau Mbak Ellen tanya masa tersulit saya, banyak sekali masa sulit ya, tapi dengan bekal ini ya, cinta dari orang tua. Jadi makanya ini balik lagi ke keluarga Mbak Ellen. Jadi kita semua yang udah nikah punya anak, kita bertanggung jawab untuk kebahagiaan anak. Dalam kebahagiaan anak tuh bukan yang manjain, bukan itu, karena kita nggak boleh manjain anak supaya anak itu bisa survive ke depan. Tapi intinya adalah setiap kali saya merasa kesulitan atau masa sulit, saya ingat betapa saya ada yang mencintai saya dengan sangat, yaitu orang tua saya. Jadi sesusah apapun, ibu saya udah meninggal, jadi ibu saya tuh sempat di kursi roda lama gitu. Jadi setiap pagi saya berangkat kantor, Mbak, ibu saya dan bapak saya tuh, ibu saya jalan udah susah karena pakai kursi roda, selalu nganter sampai ke depan dan with dada gitu ya. Jadi
sesusah apapun hari saya selalu ingat ada orang-orang yang mencintai saya dan put faith on me gitu. Jadi apapun masalahnya, saya yakin saya bisa hadapi. Jadi Wow. I try to put love on my children gitu ya, sesusah apapun, I always make them know that they have people who love them very much, which is the parents gitu. Jadi banyak Mbak, kalau masa sulit tuh banyak, tapi kan kita nggak harus nunjukin dan kita harus bisa survive gitu. Ini sangat menyentuh hati sekali ya Bu. Jadi saya sampai ini keluar air mata gitu. Luar biasa sekali. Sebenarnya ini udah ada dalam list pertanyaan saya. Seharusnya saya tanyain ini setelah saya tanyain dana reksa gitu, tentang dana reksa. Tapi karena nyambung, mendingan saya tanyain sekalian aja karena temanya nyambung. Tadi udah ada dalam list saya. Bagaimana orang tua Bu Kiki mendidik Bu Kiki? Ini pertanyaan wajib saya kalau saya interview orang sukses. Kenapa? Karena saya mau tidak hanya diri sendiri yang berhasil, tapi generasi yang kedua. Ya, jadi anak saya dan teman-teman yang melihat di sini meskipun belum punya anak, bisa buat ke depan. Kita belajar dari orang yang sudah berhasil, bagaimana hidup kita tuh tidak hanya berhasil secara finansial, investasi, karir, bisnis, tapi juga keseluruhan hidup kita menjadi fulfilled. Nah, saya percaya di balik keberhasilan seseorang pasti ada jalan hidup, ya, pasti ada jalan hidup. Terlepas dari jalan hidupnya ini menempa dia, ya, ataupun pasti tetap ada satu proses yang dilalui. Nah, tadi saya mau nanya nih, bagaimanakah orang tua dari Bu Kiki ini mendidik seorang Ibu Kiki yang dulu masih kecil? Salah satunya kan tidak memanjakan, nggak party-party gitu ya Bu ya. Nah, value-value apa lagi sih yang ditanamkan oleh orang tua yang mungkin sekarang Bu Kiki tiru, ajarin ke anak dan bisa kita tiru gitu? Tadi yang pertama, orang tua saya disiplin Mbak. Terus mungkin orang tua zaman dulu ya yang itulah. Yang tadi saya bilang, orang tua saya tuh nggak tipe romantis sama sekali. Jadi ya misalnya gini, waktu kecil saya anak kecil kan bisa nanya diulang-ulang gitu, Bu, kalau ini bisa busuk nggak? Misalnya kalau wortel bisa busuk nggak? Bisa. Kalau ini bisa busuk nggak? Bisa. Lama-lama ibu saya sebel kan, ibu saya bilang, hei, manusia aja bisa busuk. Jadi kamu pikir sendiri. Oh iya. Jadi saya biasain logika gitu, logika. Oh iya ya gitu. Jadi ya itu pertama. Terus kemudian saya kalau ngambek ya, nggak pernah dibujuk-bujuk, nggak pernah apa gitu. Jadi orang tua saya keras gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi waktu kecil tuh sempat sebel gitu, kenapa sih orang tua saya tuh kayak gitu. Tapi sekarang saya ngerti, oh ternyata saya ngerti maksudnya, supaya kita jadi orang tough. Karena ibu saya selalu bilang, di luar sana akan banyak orang yang banyak orang baik, tapi akan ada orang yang nggak baik dalam hidup kamu. Jadi kamu harus bisa survive, kamu harus bisa overcome gitu ya, dan kamu harus bisa sukses gitu. Karena orang lain sebetulnya senang kalau lihat kita itu nggak sukses, nggak maju, kita patah semangat, itu mungkin banyak orang suka. Jadi kamu harus bisa gitu. Jadi itu Mbak Ellen yang selalu diajar ke orang tua saya sampai dengan saat ini. Kemudian nilai-nilai apa? Nilai-nilai sebenarnya simple Mbak Ellen ya. Mereka selalu ngajarin berbuat baik sama orang. Karena mereka percaya itu akan kembali ke kita. Kalaupun nggak ke kita, akan kembali ke anak cucu kita. Jadi saya percaya kalau setiap kemudahan yang saya terima ya, kadang-kadang kemudahan itu misalnya nggak sengaja, namanya rezeki, misalnya kita ketemu orang, terus kita tiba-tiba jalan kita terbuka atau apa, itu saya yakin itu karena karma orang tua saya juga. Jadi itu pun saya ingin teruskan ya, saya ingin tetap berbuat baik ya, nggak kembali ke saya, mungkin ke anak saya, ke cucu saya gitu. Jadi itu sih yang saya percaya, ajaran orang tua saya, berbuat baik sama orang gitu ya, kalau bisa membantu seperti itu. Sih, menarik ya. banget ya. Menarik banget ya. Jadi orang tua Bu Kiki mengajarkan Bu Kiki untuk menjadi seorang yang tough, yang disiplin. Tapi di sisi yang lain, Bu Kiki ini bisa menjadi wanita yang sangat lemah lembut sekali. Lembut dan baik hati banget. Saya mau kasih tahu nih teman-teman ya. Jadi nanti di akhir sesi kan ada Ibu Kiki bagi-bagi saham BBRI ya. Nah, tahu nggak teman-teman, Bu Kiki ini sangat murah hati sekali. Waktu saya komen display picture Bu Kiki nih ya, Bu Kiki kaftannya cantik banget gitu. Beli di mana? Saya sampai jadi nggak enak banget tuh, sungkan banget. Langsung, Ellen ukurannya apa? Waduh,
Terus dibeliin sama Bu Kiki gitu. Dan sekarang nih, hari ini saya benar-benar surprise nih Bu Kiki ya. Ini adalah Bu Kiki ini adalah narasumber pertama saya. Oke, teman-teman boleh komen-komen semuanya, boleh tanya. Oke ya, sekarang boleh komen sebanyak-banyaknya mumpung saya lagi ngomong. Nanti kalau Bu Kiki yang baru bicara, saya akan turn off lagi nih komennya. Jadi ini ya, Bu Kiki ini sangat murah hati sekali. Sama saya langsung ini, bagi kaftan sampai sungkan saya. Kemudian sekarang dengan teman-teman bagiin saham BRI. Ini narasumber saya yang nggak pernah ini kayak gini ya, ada kayak gini. Oke, Bu Kiki, ini saya mau nanya lagi Bu Kiki. Saat ini kan Bu Kiki sebagai direktur utama, dan ini satu-satunya loh teman-teman direktur utama yang saya interview. Dan tidak hanya direktur utama sekuritas aja. Bu Kiki ini prestasinya pernah menjadi direktur utama KSEI, pernah menjadi direktur dari Bursa Efek Indonesia juga. Waktu itu sebagai direktur apa ya Ibu ya? Sorry, diulang lagi Mbak yang terakhir. Dulu jadi direktur apa di Bursa Efek? Direktur pengembangan, jadi business development, pas harus ngembangin yang retail investor, kemudian ningkatin jumlah emiten, benar-benar passion saya tuh ngembangin produk-produk baru. Jadi benar-benar passion saya banget itu waktu di situ. Menarik banget. Nanti saya bakalan banyak belajar dari Bu Kiki, karena saya mau kembangin satu aplikasi ini antara untuk mengembangkan jumlah investor, semakin melebarkan lagi kolam pasar saham di Indonesia, dan ini semuanya gratis. Saya mau belajar dari Bu Kiki. Bu Kiki, saya mau nanya nih Bu Kiki. Sebelum saya bahas pertanyaan dari audiens ya, Bu Kiki, bagaimana strategi Bu Kiki untuk memajukan dana reksa sekuritas? Saat ini visi-visi dana reksa sekuritas apa Bu Kiki? Dan kenapa sih harus berinvestasinya ini di dana reksa sekuritas? Kan sekarang Bu Kiki bawa bendera sekuritas ya, jadi boleh nih promosi Bu, promosiin semuanya yang bagus-bagus tentang dana reksa nih. Iya, dana reksa sekuritas, mungkin pertanyaan pertama, kenapa saya join dana reksa sekuritas ya? Jadi waktu saya pertama gabung ke pasar modal, zaman dulu gitu ya, dana reksa itu kan one of the legend broker, boleh dibilang the legend broker di Indonesia lah ya. Dana reksa itu being part of banyak sekali milestone pengembangan pasar modal Indonesia. Dan kemudian memang agak kesini, kemudian agak tracknya agak berbeda lah ya, kurang fokus di retail dan sebagainya. Jadi saya tertantang nih ketika di offer untuk masuk ke dana reksa sekuritas, saya bilang ya, karena saya selalu dari awal saya punya hati lah sama dana reksa sekuritas gitu. Dan kemudian sekarang tadi saya sampaikan Mbak Ellen, sekarang kita dimiliki majority oleh Bank BRI. Jadi ada perubahan yang besar di dalam dana reksa sekuritas. Yang pertama adalah perubahan fokus kita untuk kita fokus ke pengembangan retail investor. Ini sesuai aspirasi dari BRI, sesuai pengasahan utama kita bahwa dana reksa ini harus menjadi top broker untuk retail investor. Sekarang saat ini kita misalnya menginvestorkan karyawan-karyawan BRI kan udah ratusan ribu ya, seperti itu. Terus kemudian kalau yang lain ya tentu kita satu broker yang paling tua ya, kemudian track record kita panjang ya. Memang kemarin ada kasus ya, ada beberapa kasus yang cukup mungkin untuk investor-investor yang waktu itu ngalami hard time ya. Semoga ke depan tidak terjadi lagi dan kita dengan spirit baru ya. Terus kemudian kita juga punya online trading system kita D1 Mbak ya, itu bisa dimanfaatkan. Dan yang utama adalah kita banyak sekali melakukan sosialisasi dan edukasi. Kita banyak kerjasama sama bursa Mbak Ellen untuk melakukan edukasi. Jadi not to mention yang lain-lain ya, untuk produk investment banking ya, kita one of the top ya, untuk IB capital market kita top 3, pernah number 1 dan sebagainya. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya perusahaan yang mau IPO, mau nanya-nanya dulu, anytime tim kita siap lah untuk membantu gitu ya. Luar biasa. Ini luar biasa banget loh Bu. Ini promotionnya bukan cuma buat retail aja, tapi langsung dagingnya yang mau IPO, ayo sama kita. Ini closingnya luar biasa banget. Bu, ini ada pertanyaan dari audiens. Impian Bu Kiki yang belum terwujud apa Bu? Aku sih gini ya,
gini, waktu muda tuh ini ya, banyak sekali impian ya. My charming prince will come, gitu-gitu ya kira-kira. Tapi semakin saya kesini ya, semakin tambah usia. Jadi ini sih, nggak ada yang cita-cita yang bagaimana tuh enggak. Tapi saya berusaha untuk menjalankan setiap amanah saya itu dengan sebaik mungkin gitu ya. Dan mungkin ke depan saya pengen lebih ke ini Mbak, banyak bermanfaat buat orang lain dalam hal social work gitu ya. Pengen lah gitu ke depan. Ya saat ini mungkin kecil-kecilan gitu, bikin apa sama temen, tapi ke depan saya pengen nanti kalau udah saya selesai dengan yang seperti inilah, yang ini saya pengen lebih ke punya yayasan sosial seperti itu pengen sih ke depan gitu. Kalau untuk social work-nya sendiri sekarang yang sudah dilakukan apa, Bu? Saya paling bareng sama teman-teman, kan saya aktif di beberapa organisasi ya, paling ya untuk kemanusiaan, kita terkait COVID kemarin kita rame-rame lah apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Saya kebetulan aktif di beberapa organisasi Mbak, baik di UGM ya, alumni UGM, alumni FE UGM, terus kemudian di Masyarakat Ekonomi Syariah, terus kemudian member dari Dewan Syariah Nasional MUI gitu ya. Dan balik ke tadi yang untuk sosial, saat ini saya masih tergabung dalam organisasi-organisasi tadi, gimana kita raising fund, kemudian kita bikin program apa untuk masyarakat yang membutuhkan dan sebagainya. Nah ke depan saya pengen punya sendiri Mbak, pengennya gitu. Jadi kemarin saya punya ide ini loh, saya kan punya banyak baju-baju yang kalau orang kantoran tuh memang kan ya kalau baju udah dipakai berkali-kali kan ya udahlah, ada waktunya kita ini ya kita sisihkan gitu. Nah saya pengen kayak apa ya, untuk orang-orang yang punya baju-baju bekas tapi yang masih bagus gitu ya, layak dipakai, mungkin kita bisa jual, kemudian itu untuk sosial gitu. Jadi benar-benar kayak Mbak Ellen lah, pasti sering tampil di publik, bajunya pasti masih bagus-bagus tapi udah harus keluar dari lemari gitu kan, kira-kira gitu. Makanya saya pilih bajunya putih terus. Kenapa? Kalau nggak ganti biar nggak ketahuan. Jadi itu udah ada beberapa teman cewek yang iya, bener, teman cewek yang udah gitu. Jadi pre-love for charity itu programnya seperti itu. Jadi nanti ke depan itu satu hal sih, yang lain pokoknya kita pengen lebih banyak. Maksudnya Tuhan udah ngasih kita banyak ya Mbak Ellen, kenapa sih kita nggak ini ya, time to give more to other people. Menarik banget ya. Dan barangkali nanti untuk pre-love for charity ini bisa di-develop secara dengan teknologi yang bagus sehingga bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu. Ini saya bakalan senang banget juga nih punya baju-baju yang bagus, ini mau dikemanakan juga. Kadang saya sampai kasih, kadang ngasih orang sungkan juga itu ya Bu ya, gitu. Betul. Jadi mau dikasih sungkan, nggak mau dikasih ini gimana juga gitu. Terus penuh di lemari, ya udah, akhirnya ya itu satu ide yang sangat bagus sekali Bu gitu. Bu Kiki, ini kita sudah hampir di penghujung sesi ya, sebelum kita giveaway ini Bu ya. Satu pertanyaan terakhir ini Bu, semoga belum capek ya Bu ya. Ini saya minta waktunya 1 jam, dan terima kasih juga buat Bapak ya, buat suaminya Bu Kiki dan anaknya udah mau kasih family time-nya di 1 jam. I'm sorry banget nih. Jadi Bu Kiki, ini ada satu pertanyaan. Kalau cuma boleh dipilih satu aja di dalam hidup ini, apa yang terpenting buat Bu Kiki saat ini? Saya family. Iya, karena dulu mungkin sebelum kita, kalau buat saya ya, sekarang dulu kita berkarir, tapi sekarang setelah saya menikah, saya punya anak, saya punya amanah dari Tuhan untuk membesarkan anak-anak, untuk menyiapkan mereka jadi orang-orang yang berguna di masa yang depan. Jadi sekarang kok dulu saya workaholic banget Mbak Ellen ya, jadi boleh dibilang mungkin pulang kantor paling late gitu, paling malam dan sebagainya. Saya punya cerita lucu nih ya, ini. Saya kan biasa Sabtu Minggu ke kantor Mbak, waktu masih single ya, terus kawinnya telat. Jadi suatu saat saya hari Sabtu sore-sore itu masih di kantor, saya kerja. Begitu saya buka pintu, ada office boy kan gitu. Saya kaget gitu kan, dia juga kaget gitu kan. Terus saya bilang, kamu sendiri? Saya bilang gitu. Terus dia jawabannya, maaf Bu, saya sudah menikah.
Iya tuh kan. saya kunci. Aduh, takut banget ya, itu cerita masa lalu lah gitu. Jadi habis ngomongin Ya seperti ampun, itu. ya ampun, itu malu tuh banget Bu. Oke. Jadi Waktu itu masih kerja nah, di mana Ibu? di Bursa Efek Indonesia waktu itu. Jadi Dan dia saya nggak juga tahu ini Bu kaget Kiki ya. itu siapa gitu. Pas saya kunci pintunya, takut juga kan, dia bilang, maaf Bu, saya apa sudah menikah. Itu kan saya jadi takut juga itu. Tapi anyways, intermezzo ya, cerita lucu. Oke, tadi balik ke Ini pertanyaan sampai saya nyalain ini biar kita ketawa bareng nih. Ini mereka ketawa banget. Oke, lanjut Bu. Terus ya udah, balik ke tadi ya, buat saya sekarang my precious one is family ya. Jadi saya punya tanggung jawab juga ke suami, ke anak-anak gitu. Jadi sekarang saya nggak that selfish dalam arti mikirin karir saya, pencapaian saya. I think inilah Tuhan sudah memberi banyak sama saya. Sekarang saya juga punya tanggung jawab untuk menyiapkan anak-anak saya itu untuk menjadi orang yang berguna gitu. Sorry Bu, saya agak distracted. Ini komennya lucu-lucu banget. Ada yang bilang office boy-nya jual mahal kayak gitu-gitu ya Tuhan. Lucu banget. Oke, so inspiring, benar-benar sangat-sangat menginspirasi sekali. Teman-teman yang mau buka account di Dana Reksa Sekuritas ya, bisa menghubungi siapa ini Bu? Biasanya Ada saya Pak siapkan Burhan. URL, tapi ini URL-nya gimana caranya Bu? Kalau yang untuk door prize, I leave it to Mbak Ellen lah. You know, Ya, kalau your dosen orang nanti DM saya nggak apa-apa. Kalau mau buka rekening, yang mau buka rekening di Dana Reksa caranya gimana Bu? caranya gimana ya? Maksudnya di sini ada Pak Burhan nih, lagi ikut nih. Terus kemudian Langsung ke URL-nya Dana Reksa gitu ya? Pada ikut. Oh Oke. iya, maksudnya langsung buka account ya. Langsung ke URL Dana Reksa atau boleh di sini kok ellendesme.com/kci. Ini yang data yang masuk per sore ini kita bisa track ya. Jadi kita bisa kasih ke teman-teman di Dana Reksa untuk di follow up buat buka account. Jadi teman-teman daftar KCI hari ini mau kota apapun juga kita bisa track besok data yang masuk per sore hari ini. Kita akan infokan ke tim Ibu Kiki untuk di follow up gitu ya. Jadi yang mau buka rekening saham di Dana Reksa bisa langsung aja masukin ke URL ini, langsung daftar KCI di kota mana gitu. Oke, Bu, nanti kita kerjasama untuk KCI juga ya Ibu ya, untuk cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Kita support Bursa Efek juga. Oke, Kalau nah mau buka Bu online Kiki juga bisa Mbak, download di One aja, download di One bisa di apostrofi One gitu. Itu juga bisa. Tadi ada yang nanya, bisa online nggak? Bisa dong. Oke, di One. Nih, saya tulis ya, di One ya. Oke, Bu Kiki, ini udah di penghujung sesi nih ya Bu ya. Saya nyalakan komennya. Nah, Bu Kiki boleh kasih satu pertanyaan yang terlalu mudah untuk dijawab oleh teman-teman. Bu, saya mewakili OB-nya minta maaf ya Tuhan. Komennya tuh kreatif banget. Ada yang bilang OB-nya sekarang menyesal gitu ya Tuhan. Oke, Ibu Kiki, boleh dikasih satu pertanyaan yang terlalu mudah untuk dijawab buat teman-teman di sini, di mana pertanyaan ini jawabannya tadi ada di sepanjang live kita ini, yang mungkin ya sangat mudah sekali untuk dijawab. Nah, nanti teman-teman jawab, saya akan pilih pemenangnya. Silakan Bu. Siap-siap Tadi saya udah teman-teman. berapa kali nyebut nih Dana Sekuritas. Ya, oke. Tadi saya udah berapa kali cerita ini. Dana Sekuritas sekarang majority sahamnya dimiliki oleh siapa ya? Gampang banget. Oke, luar biasa. Dana Reksa Sekuritas saat ini majority sahamnya dimiliki oleh siapa? Dan pemiliknya ini yang punya 70% saham Dana Reksa. Ini dia punya perusahaan sahamnya seringkali saya mention, sering saya rekomendasikan. Nah, tuh, udah mulai kejawab beberapa ya. D Surya, D87, selamat kamu dapat BBRI gratis dari Bu Kiki. Hari ini 20 pemenang deh, yang 10 dari saya Bu. Oke, wow. Anda, wow, biar seneng Bu. Nanti kalau enggak saya dimarahin ini, dimarahin netizen biasa di akhir ini anak saya Mbak. Itu anak yang nomor berapa Bu? Hai, namanya siapa Dek?
Gania Tante. Kita pause dulu untuk pengumuman pemenangnya biar deg-degan. Namanya siapa? Siapa? Gania. Gania. Dania. Dania umur berapa? Umur berapa kamu, Dek? 4. 4. Oh, luar biasa, lucu banget. Anaknya berapa, Bu? Semuanya 5. Karena I married to my husband udah ada 3 anak sebelumnya, tapi yang saya lahirin ada 2 nih. Ini 2 ini Bu, lucu banget Ibu. Oke, Mereka ini nggak mudah mau ya, kalah Bu, eksis kalau ibunya lagi di depan ini, mereka suka ikut-ikut. Ini yang saya suka nih, nge-live bareng anak-anaknya diajak semua nih. Dan bikin teman-teman semuanya ini deg-degan ini yang menang siapa. Oke, pastinya nggak mudah ya Bu ya bagi waktu buat keluarga, tapi Bu Kiki ini doing very good job as a mom, wife, dan seorang pemimpin yang luar biasa buat Dana Reksa Sekuritas. Kita lanjutkan pemenangnya, jeng jeng, Tejong, TEJONK, Mama underscore ME underscore catering, harus buka akunnya di Dana Reksa Sekuritas besok ya. Terus Sani underscore Tokyo Nara, Agnes dot Puspasari, Erwin J 89, udah berapa nih? 7 ya. Terus Andi underscore Sagara underscore Liem, Bams underscore Wijayanto. Sorry ya Dek, mamanya tak pinjem ya, 1 jam nih. Twin Sister 1062, oke ya. G Surya D 87 underscore STJK, Tejong, Mama Mei Catering, Sani Tokyo Nara, Agnes Puspasari, Erwin J 89, Andi Sagara Lim, Bams Wijayanto, Twin Sister 1062. Kalian dapat saham BBRI gratis dari Bu Kiki, 1 saham ya, 1 lot saham. Dan buat teman-teman kita bagi-bagi hadiahnya ya, supaya banyak yang happy di sini nih ya. Oke. Famlaning Tias Putri, Anda dapat M-Trade 15 hari. Famlaning Tias Putri, panjang banget sih. Mika Kid Coach Alam Set, Anda dapat M-Trade 15 hari. Andri underscore Wang, ini M-Trade itu adalah edukasi online, saham 1 tahun penuh. Pyong Hen, tapi Anda dapat 15 hari, lumayan lah ya, bisa nanya coachnya 15 hari nih. Maria underscore GNW 1, 2, 3, 4, 5, 6 Multi Karya Indo, wah banyak pemenang malam ini. 7 Debbie, maaf Debbie ya, bentar lagi kita selesai Bu. Heniel, Nggak apa-apa. terus ppl.cdt, suami diajak sekalian Bu, nge-live Bu kalau mau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 lagi. Sony.Chris. Saya baca ulang teman-teman, yang menang tolong DM saya dengan nama, email, dan nomor HP kamu. Pemenang dapat 1 lot saham BBRI dari Ibu Kiki Tridorika Widyasari Dewi. Dari Dana Reksa Sekuritas dapat 1 lot saham BRI adalah G Surya D87, underscore STJK, Tejong, Mama Mei Catering, Sani Tokyo Nara, Agnes Puspasari, Erwin J 89, Andi Sagara Lim, Bams Wijayanto, Twin Sister 1062. Terus kemudian yang dapat M-Trade 15 hari ada Famlaning Tias Putri, Mika Fit Coach, Alam Set, Andri Wang, Yonghen, Maria GNW, Multikarya Indo, Debbie Heniel, PPLTDT, Sony.Chris. Oke, Bu, saya tidak perpanjang lagi nih Bu, ini Ibu Kiki ini, Mama Kiki di ini ya di 1 jam ya. Lebih lagi. Terima kasih buat Bu Kiki, buat terima kasih Dana Reksa Sekuritas buat gift-nya yang luar biasa banget. Kita akan edukasi terus ke depan bareng Dana Reksa Sekuritas, dan terima kasih buat suami Bu Kiki ya, buat Bapak. Terima kasih banyak Mbak Ellen ya. Keep doing great job ya, good work, sosialisasi ke daerah-daerah semua. Thank you so much Satu closing statement Bu, buat peserta. Satu closing statement Bu, buat ini Bu, buat audience Bu, buat investasi. Oke,
Oke, buat karena ini terkait dengan investasi ya, jangan takut untuk mulai. Tapi saya yakin yang audiensnya Mbak Ellen ini pasti semua udah banyak yang investor, tapi jangan ragu untuk mulai. Dan investasi itu juga seperti karir juga ya, maksudnya put some effort on it ya, belajar, dipelajari. You must understand what you buy, you must understand what your money invested ke saham apa gitu. Jadi jangan sembarangan aja. Karena ini Mbak, kemarin sahabat saya juga cerita baru kena penipuan investasi lagi. Padahal she is very educated gitu ya. Sayang banget gitu. Jadi you are on the right track, udah ngikutin Mbak Ellen May ya, tips-tipsnya bagus. Jadi terus belajar jadi investor yang handal di pasar modal, and see you around. Bye. Thank you so much Ibu Kiki. Bye-bye semuanya, bye-bye Ade. Terima kasih semuanya. We have people money in the stock market and change lives better. Salam profit. Thank you.